Tuhan shalom, siap menyembah Tuhan, amin. Sama-sama kita merendahkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita arahkan hati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami rindu akan Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tak akan pernah membiarkan kami, selalu ada bersama dengan kami dalam segala keadaan. Engkau Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih sepenuhnya doa puasa hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Membawa setiap kami yang merindukan akan Tuhan boleh berjumpa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan selalu tepat. Kau jadikan semua indah, meskipun terlambat sudah, tetap kau sanggup ubahkan. Mari sekali lagi katakan, waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu tepat. Kau jadikan semua indah, meskipun terlambat sudah, tetap kau sanggup ubahkan. Sekalipun tak ada dasarku tuh berharap, ya Tuhan aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janjikan. Ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar, Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janjikan. Mari sama-sama yang percaya katakan, waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu tepat. Kau jadikan semua indah, meskipun terlambat sudah, tetap Kau sanggup ubahkan. Sekalipun tak ada dasar tubuh berharap, ya Tuhan aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janjikan. Ya Tuhan kami percaya, ya Tuhan aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janjikan. Mari sekali lagi katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan selalu tepat.
jadikan semua indah. Meskipun terlambat sudah, tetap kau sanggup ubahkan. Sekalipun tak ada dasar tuku berharap. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Mari semua yang percaya katakan, ya Tuhan, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Mari lebih lagi sama-sama katakan, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan dan katakan, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Lebih lagi katakan, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Arahkan hatimu, katakan, ya Tuhan kami percaya, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Ya Tuhan kami percaya, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Ya Tuhan kami percaya, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau. Mari satu kali lagi dengan iman percayamu katakan, ya Tuhan aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Kau berkuasa, Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janji. Kau berkuasa
berkuasa, Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janjikan. Mari yang percaya sembah Tuhan. Mari angkat suara penyembahan bagi Engkau yang percaya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sakara lamara 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 lamara, sembah, Sakara lamara 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 lamara. Mari angkat suara menyembah, sembah Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sakara labara 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 labara. Mari angkat suaramu menyembah. Sakara labara 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 labara. Sembah, sembah, sembah Dia. Sakara labara 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 labara. Sakara labara 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 labara. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sakara labara 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 labara. Mari sembah 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 sembah. Mari rendahkan dirimu, arahkan hatimu padanya. Sakara labara 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 labara. Sakara labara 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 labara. Mari sembah, sembah, sembah Dia. Haleluya. Sakara labara 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 labara. Engkau berkuasa penuh atas kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sakara labara 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 labara. Sakara labara 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 labara. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sakara labara 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 labara. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sakara labara 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 labara. Sakara labara 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 labara. Mari arahkan hatimu, serius menyembah. Sakara labara 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 labara. Sakara labara labara labara. Haleluya. Sakara labara 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 labara.
Engkau Tuhan yang selalu ada, Engkau Tuhan yang selalu beserta, Engkau Tuhan yang ada bersama kami. Ya Tuhan, Sakara la bara 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 Sakara la bara la bara la bara la bara la bara Sakara la bara la bara la bara la bara la bara Sakara la bara la bara la bara. Haleluya. Oh Tuhan. Sakara la bara 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 Sakara la bara la bara la bara la bara. Haleluya, haleluya, haleluya. La mara 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 la Sakara la mara 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 la mara. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Katakan sama-sama. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
jawaban, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, 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 berikan ku kepastian. Mari sembah, 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 sembah. Hanya nama Yesus, berikan kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus Tuhan. Mari sembah, sembah, sembah Dia, sembah. Mari sembah, 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 sembah Dia, Yesus.
Sakara la bara 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 la Sakara la bara la bara la bara la bara la bara Sakara la bara la bara la bara. Mari jangan ada yang berdiam diri, mari angkat suara penyembahan baginya. Haleluya. Haleluya. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. La bara 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 la bara. Sakara la bara, mari sembah 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 sembah. Sakara la bara la bara la bara la bara Sakara la bara la bara la bara la bara la Sakara la bara la bara la bara la bara. Mari sembah sembah. Sakara la bara 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 la bara. Sara la bara 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 la bara. Sara la bara 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 la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la. Mari sembah 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 sembah. Sakara la bara 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 la. Sakara la bara la bara. Mari sembah dia dengan muatan iman dan percaya kepada dia. Sakara la bara 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 la. Sakara la bara 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 la. Sakapa papa papa la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara mari sembah 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 sembah. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara. Mari terus menyembah menyembah menyembah. Sakara la bara 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 la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara. Mari terus menyembah menyembah. Sakara la bara 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 la bara. Sakara la bara dengan muatan iman dan percaya kepada dia. Sakara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. 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 Sakara la bara 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 la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Mari jangan dipadamkan, terus menyembah menyembah menyembah. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Haleluya. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara la bara la bara. Terus lebih dalam lebih dalam lebih dalam sembah. Sere la bara lo. Sakara la bara la bara la bara la bara. Mari satukan hati, satukan roh menyembah. Sere la bara 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 la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara la bara la bara. La bara 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 la bara. Shara la bara la bara la bara la bara la bara. Shara la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara la bara. Hira pa 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 bara la 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 bara la. Shara la bara 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 la bara. Sakara la bara 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 la. Shara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Oh, sarala bara la 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 bara. Sakara la bara 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 la. Sakara la bara la bara la bara la bara. Sakapa papa papa kana la bara la bara la bara la bara. Jangan dipadamkan, jangan dipadamkan. Kora papa papa la bara.
Sekarang lagu. Haleluya. Sakara la bara 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 Sakara la bara 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 Sakara la bara la bara la bara Oh Yesus Ikara bara 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 Sakara la mara 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 Urapas papa pasana la mara Oh hanya Engkau yang layak disembah hanya Engkau yang layak disembah hanya Engkau yang layak disembah Yesus Sakara la bara 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 Sakara la bara la bara la bara la bara la bara Yesus jamah sebab hidupku Thank you God dan beri damai di hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku semua
berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Menyembah, haleluya, haleluya. Mari sembah, 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 sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara la. Sakara la bara la bara. Haleluya. Tuhan, iya Tuhan. La bara 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 la skara la bara 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 sakara la terus menyembah. Haleluya, haleluya. Sakara la bara 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 la bara. Sikapa pa 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 para la bara la bara. Sakara la bara la bara la bara la bara. Mari lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sakara la bara 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 la bara. Sikara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sikapa pa 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 para. Yesus, Yesus. Sakara la bara la. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara. Mari lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sera la bara la bara la bara la bara. Mari angkat tangan sama-sama Tuhan menyembah. Haleluya, haleluya. Sikapa pa 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 bara la bara la. Sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sakara la bara la bara la bara.
Tepuk tangan katakan Tuhan dahsyat ajaib, perkasa mulia. Dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu, saya bergumul dengan Tuhan, tapi saya ingin memberanikan diri, memberikan kata-kata penguatan. Mari Patan Bing An bangkit berdiri di posisimu, yang lain berdoa tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau tidak usah takut menghadapi semua tantangan yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan saya rasakan di sini kekuatan doa yang Tuhan berikan akan memampukan engkau melewati setiap tantangan yang ada. Dan saya lihat di sini ada anugerah Tuhan yang luar biasa sedang terjadi dalam kehidupanmu. Sepertinya kakimu akan terlepas dari semua jerat penangkap burung. Kakimu akan terlepas dari semua rawa yang ada. Engkau akan melompat keluar dari sana. Dan kau akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Terima, ini ada urapan. Urapan sedang turun, terima. Kibataku ralama sandaralama. Dari manakah datang pertolonganku. Lalu ayat 2 berkata, pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarkan Mazmur yang sederhana ini akan menguatkan hatimu bahwa pertolongan dari tempat yang maha tinggi, dari Allah Yakub, dari Allah Israel, akan menolong engkau, akan mengangkat engkau kembali. Dan seperti Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya, kekuatan ini akan turun. Ini saya rasakan urapan turun, kekuatan turun dari atas sampai ke kakimu yang bawah. Engkau seperti ada suatu kuasa yang masuk. Uratakara pukara masih karalamasi. Berdoa dalam bahasa roh, imanmu diperkuat. Ciptakan dengan kata-kata iman, dan Tuhan akan bergerak seperti yang kau nyatakan. Kalau engkau menyatakan musuh mundur dalam nama Yesus, maka musuh itu akan mundur. Musuh dibutakan matanya, tidak melihat, maka itu akan terjadi. Karena ada kuasa dalam kata-kata doa yang kau ucapkan. Sedang terjadi perubahan, kata Tuhan. Sedang terjadi perubahan, sedang terjadi perubahan. Tangkap di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan. Yang lain berdoa, berdoa, berdoa. Lalu yang kedua, saya rindu berdoa untuk ibu yang ada di depan ini. Bangkit berdiri ibu, berdiri, buka tangan. Sejak lagu tadi saya bergumul dengan Tuhan, pejamkan mata. Saya juga belajar dengan Tuhan. Saya mengarahkan hati, apa yang kita tidak kenal, saya agak takut. Apa yang harus saya nyatakan. Tapi doa puasa, momen seperti ini, penyembahan banyak, hadirat Allah turun, dan biarkan hadirat Allah juga akan menjamah engkau. Lalu kemudian saya ingin menyatakan satu kata-kata yang saya rasakan. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu permulaan yang baru. Tuhan akan memberikan engkau kepada hal-hal yang baru. Oleh sebab itu janganlah engkau ingat perkara-perkara yang lama. Ini tiba-tiba ada urapan. Saya nyatakan terima, terima, terima. Dan itu menghantam area perutmu. From your belly akan mengalir kembali sukacita, mata air. Uripah pusakane karitaka. Terima ya, saya akan ngomong lagi. Terima. Urapatakaralamas. Engkau rasakan ini. Engkau rasakan ini. Kapatakuramasi. Ini urapan Tuhan sedang turun kuat.
Bapak Ibu bergerak dengan Tuhan, sembahyang semuanya. Jangan lewatkan ini. Saya rasakan waktu saya mengalir begini, ada hadirat Tuhan sedang turun Bapak Ibu. Dan Tuhan sedang menjamah pencernaanmu juga. Tuhan menjamah engkau dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada kekuatan anugerah yang luar biasa. Dan dikatakan kipataku dalam pataka. Air mata yang kau taburkan tidak ada pernah sia-sia. Air mata yang kau jeritkan, bahasa yang tidak orang mengerti, hanya engkau dan Tuhan. Itu Tuhan akan buat menjadi mata air yang luar biasa. Hari ini terima kekuatan, terima pemulihan, terima kekuatan untuk meraih genggam jawaban doa yang ada di depanmu. Engkau akan mampu setelah doa ini, satu langkah ke depan lagi maju, untuk mengambil jatah yang Tuhan siapkan di dalam kehidupanmu. Dan saya katakan lagi sekali lagi, saya katakan terima, engkau akan terima kekuatan dan engkau akan siap untuk mengambil apa yang Bapa rencanakan dalam tahun pengurapan tahun 2023 ini. 1, 2, 3, terima. Oh rata kara, ya. Oh, rasakan itu, ya. Oh rapata kara lamas. Hadirat Allah masuk dalam hidupmu. Makarala masih, sembah lagi, sembah. Bangkit berdiri semua sembah. Kamanaku rataka, mari Pak Yar pimpin penyembahan. Sakarala marala marala marala. Buka tanganmu, ada hadirat Allah. Dikuduskan namamu Bapa di tengah-tengah kami. Ora masih. Haleluya. Rataka la marala 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 marala. Di depan ini hadirat Allah kuat Bapak Ibu. Dan kami minta Tuhan kemampuan untuk menyerap hadirat-Mu, meresap dalam tulang-tulang kami, sel-sel kami, diperbarui dalam hadirat Tuhan, dipulihkan dalam hadirat Tuhan, dibesarkan, dimuliakanlah namamu di dalam kehidupan kami. Karapata kuralama sandaramasi. Ratakan sedikit lagi ya Bapak Ibu, dalam porsi takaran yang cukup untuk masing-masing akan terima. Inrama pataka, saya masih rasakan urapan ini bergerak kepada Bapak Ibu. Sepertinya urapan ini mengalir kepada hati yang mau merendahkan hatinya kepada Bapa dan berkata, dikuduskan namamu Bapa di dalam kehidupan kami. Kama mana kadalama dalama. Saat saya katakan 1, 2, 3, yang siap akan terima. Tiba-tiba tanganmu merasakan satu getaran. Jangan khawatir, jangan takut, dan engkau bisa rasakan ini. 1, 2, 3, urapan Tuhan turun. Terima. Merasa getaran. Ya, masih jalan ini urapan jalan. Ada pinggang disembuhkan, ada pinggang disembuhkan, ada pinggang disembuhkan. Oh, ya urapan jalan ini terima. Tanpa saya dorong dengan apapun, urapan sedang berjalan. Urapan sedang berjalan. Urapan sedang berjalan. Tiba-tiba diganti dengan minum anggur. Anggur sukacita. Anggur sukacita, terima, 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 terima. Oh, ada anggur sukacita. Oh, yang membuat engkau berani menghadapi semua bersama dengan Tuhan. Satu lagu lagi Pak ya. Tetap mengangkat tangan. Meskipun yes, 1000 tangan manusia, hadirat Allah sedang turun di dalam hidup Bapak Ibu. menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tuhan sedang berjalan pada setiap lorong bangku-bangku yang ada. Pada setiap lorong bangku yang ada, saya rasakan rohnya sedang bergerak, berjalan. Berjalan, berjalan, berjalan. Tuhan yang bela. Saya undang Bu Susi untuk maju. 1000 Ini Roh Kudus sedang melayani engkau Bapak Ibu. Sedang berjalan di tengah-tengah kita.
namun Tuhan yang bela tangannya. Di arti ini angkat tangan, ada urapan sedang turun. Nyanyikan lagu ini, akan menjadi lagu kekuatanmu. Percayalah Tuhan yang bela. Dikarapase meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Sekali lagi nyanyi, 2 kali lagi deh. Tuhan yang Tiba-tiba akan bela. ada sayap Raja Wali yang membawa kau naik. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Oh, percayalah Tuhan yang bela. Saudara yang dikasihi Tuhan, api Roh Kudus-Mu terus membakar, semakin berkobar menerangi jalan hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini saya deklarasikan ada sesuatu yang sudah terlepas dalam kehidupanmu, yaitu segala suatu tekanan, intimidasi. Dan pada siang hari ini Tuhan berbicara bersetiap kita, sesuatu yang mengganggu engkau sedang Tuhan singkirkan, dan Tuhan ganti dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan bahkan Tuhan bicara kepadamu, sukacita dan roh terobosan aku berikan kepadamu. Dan roh ilahi, pekerjaan ilahi Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Dan saat itu Tuhan juga berbicara pada setiap kita. Pada siang ini terjadi kesembuhan yang luar biasa. Karena urapan Tuhan ada di tempat ini. Dan urapan itu mengalir, menjamah dan menyentuh engkau. Dan perkara-perkara yang ajaib akan terjadi saat ini. Nama kaya narama siki nama ya ramata. Dan aku perkatakan sebagai ciptaan yang baru saat ini, engkau akan menikmati suatu roh yang berkobar-kobar. Engkau akan menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi oleh sukacita ilahi. Dan engkau akan menikmati bekerjanya roh doa terjadi dalam kehidupanmu. Dan engkau akan menikmati adanya hati yang selalu bersyukur dalam segala perkara. Dalam segala perkara engkau akan dimampukan Tuhan untuk tetap bersyukur. Dan engkau akan menikmati rasa syukur itu dalam kehidupanmu. Dan engkau akan menikmati adanya manifestasi buah-buah roh di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ada manifestasi kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah kelembutan dari penguasaan diri. Dan saat ini engkau akan menikmati adanya manifestasi belas kasihan. Dan bahkan engkau akan diberikan Tuhan roh pengampunan yang luar biasa. Bahkan kau menikmati bekerjanya damai sejahtera Kristus yang terus mengalir di dalam kehidupanmu. Dan itu akan memelihara hatimu dan pikiranmu. Bahkan berkuasa atas batin dan kehidupanmu. Unama kaya naramasiki nama ya ramasiki nama ya ramasiki nama ya ramata. Dan saat ini aku katakan roh yang mencintai, roh yang terus menerus mati-matian dan gila-gilaan mencintai Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu.
Bahkan batinmu terjadi ada persekutuan, keterhubungan, keterbantungan terhadap Bapa di surga. Dan saat ini saya perkatakan, engkau akan semakin bertumbuh, engkau akan semakin sehat, engkau akan semakin berbuah, engkau akan semakin menjadi alat yang mulia terjadi dalam kehidupanmu. Dan aku perkatakan setiap engkau akan di tempat ini, baik yang online maupun onsite, engkau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Bahkan setiap langkah kakimu akan diberikan Tuhan satu dampak yang luar biasa. Dan aku perkatakan di dalam mulut lidahmu akan terjadi kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupanmu. Dan roh ketaatan itu ada dalam kehidupanmu. Dan saat ini akan terjadi, engkau akan menikmati bekerjanya mata yang melihat, dan telinga yang mendengar, dan hati yang responsif. Akan dikaruniai roh yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Sehingga apapun yang Tuhan firmankan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan siang ini diurapi Tuhan secara luar biasa. Engkau tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Urapan Tuhan terjadi siang ini. Dan kuasanya tak terbatas. Dia sedang menyentuh setiap kita. Maupun yang di Zoom maupun yang di tempat ini. Tuhan katakan kepadamu tidak ada batasan. Karena hari ini dia hadir di tengah-tengah kita. Dan saat ini akan terjadi terobosan kebangkitan dalam kuasa roh. Yang akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan roh yang menghambat, melemahkan, memanfaatkan kekurangan yang masih ada dalam kehidupan kita. Dan dalam nama Yesus Kristus aku hancurkan semua pekerjaan roh-roh jahat tersebut. Di dalam nama Yesus aku hancurkan roh-roh jahat itu yang menghalangi aku memunculkan puncak potensiku. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, aku sudah hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Aku sudah hancurkan segala roh-roh jahat bersama Yesus Kristus yang selalu menghalangi potensi puncakmu. Dan saat ini aku perkatakan puncak potensi itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena siang ini Tuhan sudah hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Siang ini akan terjadi terobosan demi terobosan. Dan aku perkatakan kepadamu, tidak satu pun yang lemah, tapi kau dibangkitkan dengan manusia rohmu. Dengan iman kekuatan, dengan iman pencurahan kuasa Roh Kudus terjadi atas hidupmu. Nama kaya darah masikina boya lama kaya darah masikina boya rama darah masikina boya rama darah masikina boya rama ta. Nama kaya darah masikina boya rama bala 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 terjadi apa yang aku deklarasikan terjadi. Engkau akan menjadi ciptaan yang baru, engkau akan menjadi orang yang penuh dengan sukacita, engkau akan bersyukur, engkau akan menjadi pribadi yang mudah dibentuk oleh kehendak Tuhan. Engkau akan ada penundukan diri atas hadiratnya. Inna makaya naramasiki namaya ramasiki naboya ramata. Terima kasih ya Bapa. Kora papa kaya naramasiki namaya ramasiki namaya ramata. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang mari sama-sama katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kehadiranmu saat ini. Kami rasakan Roh Kudus mencengkram setiap hati kami. Kami rasakan Tuhan nyata kehadiranmu. Dan kami rasakan sentuhan tanganmu. Itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami semakin tangguh. Itu yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Mari Bapa, Engkau melihat seberapa banyak umat-Mu yang hadir saat ini. Baik yang di online maupun di onsite.
Mereka hadir, mereka datang dengan rasa haus dan lapar. Biarlah Tuhan cinta kami tidak akan pernah lekang dengan situasi kondisi yang ada. Semakin ditambah-tambahkan hikmat marifat. Dan kami akan melihat Tuhan kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas hidup anak-anak-Mu. Dan kami yakin percaya saat ini Tuhan. Terobosan demi terobosan Engkau kerjakan. Dan rancangan-rencana yang dahsyat Engkau sedang lakukan atas hidup kami. Urapa pakaian ramasiki namanya ramata. Dan kami yakin percaya Engkau isi mulut lidah bibir setiap kami dengan firman-Mu. Agar setiap perkataan demi perkataan ada kuasa di dalamnya. Bahkan Kau berikan kami kuasa untuk mencipta. Dalam setiap perkataan kami akan terjadi. Dan anak-anak-Mu akan melihat Tuhan kemuliaan itu terjadi atas hidup kami. Kemuliaan itu akan terjadi dalam pekerjaan usaha mereka. Dan mereka akan mengalami kebangkitan manusia roh mereka. Dan saat ini Tuhan kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami siap duduk diam di dalam hadirat-Mu. Dan kami melihat Tuhan nyata kuasa-Mu turun ke atas umat-Mu. Dan kami berdoa yang di online ya Bapa. Engkau berkati dengan berkat yang sama dengan hadirnya kami di onset ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami mengaku Tuhan tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan kami hamba-Mu yang bodoh hanya bisa berbicara dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Hanya nama-Mu Tuhan yang patut ditinggikan dan dimuliakan, diagungkan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang punya daulat atas kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang akan mampu membawa kami berbicara. Biarlah Tuhan, setiap anak-Mu Tuhan dilingkupi, dikuduskan dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus aku segel, aku meteraikan setiap celah agar tidak satupun iblis mencuri kebenaran firman-Mu. Agar mereka sepenuhnya maksimal menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin percaya saat ini Tuhan, Engkau sudah pasang Tuhan tudung-tudung ilahi. Terpujilah nama-Mu Yesus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Saya rasakan urapan Tuhan sangat luar biasa. Dan saya yakin percaya setiap deklarasi yang saya perkatakan dan saudara aminkan itu akan terjadi. Bahkan saya melihat ada banyak kobaran api Roh Kudus terjadi di tempat ini. Dan saya yakin percaya tidak terkecuali yang di onset, di online. Tuhan sudah bangkitkan manusia rohmu. Tuhan sedang isi hidupmu dengan kekuatan ilahi yang terjadi. Bahkan hari-hari ini Tuhan bicara kepadamu. Anakku, bukan masalah yang membuat engkau mati. Bukan penyakit yang membuat engkau mati. Tapi ketakutan, kecemasanlah yang akan membuat engkau mati. Tapi hari ini Tuhan bicara kepadamu. Mungkin secara manusia itu wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menenggelamkan engkau. Ketakutan itu menghanyutkan engkau. Ketakutan itu membuat engkau surut dalam imanmu. Saudara yang kasih Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, setiap kita pasti ada rasa takut dan cemas. Betul saudara? Tapi jangan pernah ketakutan kita ini menenggelamkan. Sehingga menghanyutkan iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita hari ini bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dengan tema firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dengan tema memilih iman, bukan ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya hari ini kita akan sama-sama mendengar. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau sharing sedikit kepada saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh kita jujur, sungguh-sungguh jujur, pasti kita mengaku bahwa kita pernah takut, kita pernah cemas. Siapa di sini yang tidak pernah takut dan tidak pernah cemas? Tidak satu pun orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah cemas. Kalau kita, anak kita sudah jamnya pulang, enggak pulang, pasti kita khawatir, pasti kita takut, pasti kita cemas. Betul saudara? Kalau kita terlambat untuk datang ke bandara, pasti kita juga cemas. Kalau kita hari ini menantikan hasil ujian, pasti kita juga cemas. Itu artinya enggak perlu engkau sok jago dan sok kuat. Pasti semuanya pernah takut dan pernah cemas. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi satu hal saudara, ketakutan itu secara manusia memang wajar. Kalau boleh kita lihat, engkau jangan takut, banyak orang juga yang seperti kita. Ada ketakutan, ada kecemasan. Bahkan boleh saya berikan satu contoh. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa juga pernah diserang ketakutan. Bahkan nabi yang besar sekalipun pernah diserang ketakutan. Bahkan level mereka bukan level ketakutan biasa. Tapi level mereka ketakutan yang hampir putus asa. Sehingga mereka ingin mati. Siapa itu saudara? Nabi yang luar biasa. Nabi yang pernah menurunkan hujan di saat masa kering.
Bahkan nabi yang pernah menurunkan api dari langit, ternyata dia juga pernah diserang ketakutan. Jadi kabar baiknya, nggak usah malu mengakui itu semua. Saya pun juga pernah takut, saya pun juga pernah cemas, saya juga hamba Tuhan, tapi juga pernah cemas, tapi juga pernah takut saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut. Justru kalau engkau pernah takut, pernah cemas, itu tanda bukti engkau manusia biasa, manusia yang hidup dalam kewajaran. Tapi hari ini kita lihat, siapa bilang kalau Daud yang bisa mengalahkan Goliat tidak pernah takut? Daud pun pernah takut. Betul saudara? Itu artinya kabar baiknya bukan hanya engkau yang pernah takut, tapi hamba Tuhan yang besar sekalipun, bahkan Daud yang mengalahkan Goliat sekalipun pernah takut. Tapi masalahnya Tuhan katakan kepada kita, jangan sampai ketakutan kita berkepanjangan. Jangan sampai ketakutan kita berkesinambungan. Itu nanti akan melumpuhkan iman kita. Dan takut itu tidak baik kalau terus-terusan. Kalau takut itu berkesinambungan, itu yang akan melumpuhkan iman kita. Dan itu Tuhan tidak berkenan atas ketakutan seperti itu. Saya minta tolong Pak Agus untuk membacakannya di dalam bacaan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat 3 atau tanda kurung ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Saudara, inilah respon dari Daud. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Tapi berapa banyak kita ketika kita takut, kita lari ke tempat yang lain. Ketika kita takut, kita mulai curiga dengan Tuhan. Tapi saudara lihat responsif Daud. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau tunjukkan orang lain yang tidak kalah hebatnya, tapi juga pernah takut. Saya minta tolong Pak Agus membacakannya di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3. 2 Tawarik 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Yosafat adalah orang yang hebat. Tadi Daud juga hebat. Bahkan Nabi Elia, orang yang bisa menurunkan, mendatangkan api dari langit, juga takut, saudara. Dan Yosafat, orang yang meninggalkan jejak-jejak yang luar biasa, juga pernah takut. Tapi yang perlu diperhatikan adalah respon kita. Ketika engkau takut, harusnya engkau mencari Tuhan. Ketika engkau takut, harusnya engkau percaya kepada Tuhan. Harusnya ketika engkau takut, engkau lari mencari Tuhan. Itu respon yang benar, saudara. Jadi kita lihat sudah beberapa contoh, kalau kita mau mencari dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pernah rasa takut itu ada. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah Tuhan memberikan kita mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat nabi-nabi yang sudah mendatangkan mujizat yang dipakai Tuhan sebagai tangan perpanjangan Tuhan melakukan mujizat juga pernah takut. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang dinamakan ketakutan itu wajar sebagai manusia. Tapi hari ini Tuhan ingatkan pada setiap kita. Ketika Yosafat takut justru dia mencari Tuhan. Bukan malah menjauh kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat ada 3 hal tentang ketakutan. Kalau tadi saya katakan ketakutan itu wajar. Tapi jangan pernah melumpuhkan iman kita. Dan kita lihat tentang 3 hal dalam ketakutan. Jadi yang pertama, jangan pernah melumpuhkan iman kita. Ada berapa banyak orang takut di luar sana sehingga melumpuhkan imannya. Tapi saya juga melihat bagaimana kesaksian napi wanita yang dipenjara tanggal 15 Februari yang kemarin. Dia bersaksi sangat memberkati saya. Dan berapa banyak orang ketika saya tanya, awal-awal Bu masuk ke sini rasanya stres, depresi, pengen bunuh diri. Tapi ketika saya belajar, berdamai dengan situasi yang ada, berdamai dengan lingkungan yang ada, Tuhan memberikan saya satu pengertian bahwa sesungguhnya setiap kita ini masuk di dalam hukuman mati. Setuju enggak? Setiap kita ini sesungguhnya dihukum mati. Cuman kita enggak tahu waktunya kapan. Mereka tahu. Betul enggak, saudara? Mungkin mereka dihukum mati. Tanggal sekian eksekusinya. Mereka tahu. Kita pun juga masuk dalam hukuman mati. Cuman bedanya kita di luar tembok. Dia di dalam tembok, saudara. Tapi dia bisa menjaga sikapnya, tahu kapan mau mati. Kita enggak tahu. Kadang-kadang kita hidup dengan sembrono. Kita hidup yang enggak berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan. Dan kesaksian wanita tadi mengatakan, Ibu, saya sudah berdamai dengan lingkungan saya. Saya tahu setiap kita ini juga mati. Gak peduli yang bebas di luar sana juga mati. Saya pun juga pasti mati karena hukuman mati. Tapi sekarang ada undang-undang baru. Dihukum mati kalau dilihat 20 tahun engkau baik, hukumanmu akan dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Dan ketika engkau dilihat berapa tahun kemudian engkau masih baik, hukumanmu dirubah menjadi 20 tahun. Itu artinya sama aja, saudara. Juga akan menua di dalam penjara sampai kita mati. Tapi di sini saya terberkati dengan perkataannya mengatakan apa. Tapi saya yakin percaya, Bu. Saya mati cuma 1 kali. Tapi saya hidup 2 kali. Hidup di dunia sebelum saya dihukum mati. Dan mati setelah mati normal atau mati dibunuh. Tapi setelah itu saya tidak mati. Saya hidup kekal. Saudara yang kasih Tuhan. Orang yang di dalam penjara saja mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah engkau menginginkan mati 2 kali. Tapi kita cuma mati 1 kali. Mati untuk dibuka mata. Terima hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Yang menangkap katakan amin. Bahwa setiap kita ini hanya mati 1 kali. Dan kita hidup 2 kali. Yang pertama hidup sementara. Mati dan buka mata. Mengalami hidup yang kekal. Dan itu terjadi dalam kehidupanmu. Aku sudah deklarasikan bahwa engkau ada ciptaan yang baru. Bahwa engkau diperkenan oleh Tuhan, bahwa engkau namamu dicatat di dalam kitab kehidupan. Setiap kita adalah manusia yang diberikan Tuhan perkenanan. Dan saya yakin percaya hidupmu berbeda dengan yang lainnya. Mungkin secara manusia kita ada kecemasan, kita ada ketakutan. Tapi jangan pernah berkepanjangan. Jangan pernah ketakutanmu itu melumpuhkan imanmu. Jangan pernah mau kalah dengan napi-napi yang di dalam sana. Dia dihukum mati tapi dia tetap bisa bekerja, berkarya. Dia ke gereja, saudara. Dia membuat kerajinan tangan. Dia membuat makanan. Karena apa? Itu bisa dijual untuk menyambung hidup dalam keadaan apapun, saudara. Jadi hari ini apalagi kita dalam kebebasan seperti ini. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Bukan sebaik-baiknya berbuat jahat. Tapi sebaik-baiknya memberi berkat. Amin, saudara. Jadi ketakutan itu wajar secara manusia. Tapi jangan pernah melumpuhkan imanmu. Kalau ketakutan yang berkepanjangan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketakutan itu akan melumpuhkan iman kita. Dan akan melumpuhkan damai sejahtera kita. Karena saya yakin percaya. Setiap kali Tuhan bilang jangan takut. Itu artinya jangan takut, maksudnya jangan berkesinambungan. Jangan berkepanjangan ketakutanmu. Tuhan pernah berbicara kepada murid-muridnya ketika diterpa angin badai topan. Jangan takut, diam, tenang, ini aku. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak suka dengan ketakutan yang berkesinambungan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam masa-masa yang sulit seperti ini, saya mengerti ini adalah masa-masa yang sulit dalam pengusaha, dalam karyawan, dalam orang-orang bekerja. Apapun yang kita alami sama, saudara. Ada kesesakan, ada kesulitan. Tapi hari ini Tuhan bicara kepadamu, jangan engkau takut. Kita tidak bisa menolak setiap kabar yang datang di telinga kita. Kita tidak bisa menolak setiap mata kita memandang ketidakadilan. Itu tidak bisa kita hindari, saudara. Tapi kita bisa menghindari dengan menjaga hati kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat seorang pujangga. Dan pujangga ini perkataannya persis dengan papi saya. Papi saya seringkali mengatakan, kita tidak bisa menolak burung itu terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Itu artinya hal-hal yang buruk tidak bisa kita tolak kalau itu terjadi. Tapi kita bisa menolak agar itu tidak membuat kita takut berkepanjangan. Saya yakin percaya saudara hari ini, biarlah setiap kita bisa menjaga hati kita. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini sudah reda tentang corona. Tapi saudara kasih Tuhan, dampaknya itu masih berkepanjangan dalam usaha pekerjaan, dalam apapun yang kita lewati, saudara. Tapi hari ini Tuhan bicara kepada setiap kita, jangan engkau takut. Karena engkau inilah alatnya Tuhan. Karena engkau inilah peraganya Tuhan. Karena engkau adalah medianya Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah itu tidak memberikan kita roh ketakutan. Kita minta tolong Pak Agus untuk membacakannya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Amin. Saudara, ternyata roh itu bukan sekedar kabar. Roh ketakutan itu bukan sekedar kejadian atau peristiwa.
Kalau kita melihat kabar tiba-tiba terjadi gempa bumi, itu menakutkan. Betul saudara? Kalau kita dengar kabar terjadi ada perampokan, itu menakutkan. Kalau tiba-tiba kita dengar ada penculikan anak-anak, diambil organnya, itu juga menakutkan. Itu yang saya maksudkan. Kita tidak bisa melarang kita mendengar berita-berita. Kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita. Tapi kita harus melarang, menolak burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini ada banyak kabar yang membuat kita takut. Tapi jangan pernah kau hidup dalam ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan, karena ketakutan itu bukan sekedar berita. Ketakutan itu bukan sekedar engkau mendengar atau melihat berita. Ternyata ketakutan itu adalah roh atau spirit. Saudara yang kasih Tuhan. Jelas dikatakan di sini, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah Allah itu disejajarkan dengan Mammon? Kenapa saudara? Karena manusia lebih tertarik dengan Mammon daripada Allah. Itu artinya lawan yang sejajar dengan Allah kita. Begitu pula dengan roh ketakutan dan roh keberanian atau roh Allah. Itu juga lawan yang sejajar. Karena apa saudara? Berapa banyak hari ini kita tidak mengerti bahwa ketakutan itu roh, spirit. Jadi jangan pernah engkau terus menerus tenggelam dalam ketakutan. Sehingga ketakutan itu melumpuhkan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah? Kalau di sini roh Allah itu ada roh yang membangkitkan kekuatan kita. Tapi roh ketakutan itu juga punya kuasa yang dahsyat. Sama dahsyatnya. Tapi berlawanan arahnya. Kalau roh Allah itu memberikan kebangkitan dalam hal yang baik. Tapi kalau roh ketakutan itu dahsyat memberikan bukan kebangkitan tapi menghancurkan kebangkitan. Betul saudara? Coba bayangkan. Kalau kita takut, rasanya lemah, rasanya gak bisa berdaya apa-apa. Itu artinya roh ketakutan itu punya kuasa yang sama dahsyatnya. Tapi bedanya yang satu mempunyai kedahsyatan untuk membangkitkan. Tapi yang satu punya kedahsyatan untuk menghancurkan. Itu bedanya saudara. Lawan sejajar tapi beda arah. Kalau Tuhan membangkitkan kekuatan, tapi kalau ketakutan menghancurkan kekuatan. Saudara bisa lihat, orang kalau sudah mulai ketakutan, lemah, akhirnya tidak berdaya. Dan selanjutnya, roh Allah itu membangkitkan kasih dan ketertiban. Ketertiban di sini tidak berarti berbaris, tapi ketertiban di sini berbicara tentang bahasa Inggrisnya itu ketenangan, kedamaian dalam hidup. Saudara lihat. Roh ketakutan itu akan menghancurkan kasih. Makanya orang kalau dirundung ketakutan, jelas dia milik hidupnya egois. Dia gak akan pernah bisa berbagi. Karena dia takut miskin kalau memberikan sesuatu. Itu namanya engkau sedang dipenuhi dengan spirit ketakutan. Orang yang penuh dengan spirit ketakutan, egonya besar. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Dia gak peduli dengan orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, jelas itu artinya spirit. Makanya jangan pernah kita ketakutan yang berkesinambungan. Takut yang wajar itu oke. Tapi kalau takut yang sampai berkesinambungan, itu akan melumpuhkan engkau. Menghancurkan kekuatanmu, menghancurkan imanmu, menghancurkan kasihmu, menghancurkan ketertibanmu. Menghancurkan hidup tenang. Saudara yang kasih Tuhan, itu spirit. Sekali lagi saya akan ingatkan kepada saudara di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 tadi dikatakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di sini jelas ditulis ketakutan itu roh. Ketakutan itu bukan berita. Ketakutan itu bukan keadaan. Tapi ketakutan itu roh. Makanya berapa banyak saudara lihat di luar sana. Banyak anak-anak Tuhan yang spiritnya takut. Takut menolong seseorang, takut rugi. Takut memberi, takut miskin. Takut berbagi, takut rugi. Itu artinya spirit ketakutan melumpuhkan imanmu.
Spirit ketakutan menghancurkan kasih-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, jangan dipikir ketakutan itu keadaan. Jangan dipikir ketakutan itu cuma berita. Tetapi ketika Tuhan izinkan saya membedah, ternyata Tuhan katakan, anakku, ketakutan bukan berita anakku. Ketakutan bukan keadaan anakku. Ketakutan itu spirit, ketakutan itu roh. Dan saya yakin percaya segala roh ketakutan aku cabut dan aku hancurkan dalam kehidupanmu. Sehingga yang tinggal ada roh Allah yang akan membangkitkan kehidupanmu. Membangkitkan kuasa Roh Kudus terjadi di atas hidupmu. Dan membangkitkan usaha pekerjaanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya akan bawa saudara tentang pengertian orang yang takut semangatnya tidak ada. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya dengar berita-berita yang lalu corona sedang hebat-hebatnya, maaf kata, kita nggak pernah berhenti untuk berjalan setiap bulan itu baksos, saudara. Dulu masih belum ada yang ikut, yang masih corona banter-banternya. Ibu Liliana masih hamil waktu itu ya. Tapi beliau mungkin kasihnya luar biasa. Dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam keadaan hamil dengan suami dan saya berbagi di panti. Dan di situ orang panti mengatakan, ibu 3 bulan kita sudah gak makan. Ibu dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Takut itu spirit. Berapa banyak kita yang sedang dilanda spirit roh ketakutan. Sehingga engkau lupa untuk berbagi. Sehingga engkau lupa takut miskin kalau memberi. Takut rugi kalau memberi. Saudara yang kasih Tuhan. Saya tahu penyakit corona secara medis sesungguhnya tidak mematikan. Cuman dia membuat orang yang punya sudah sakit itu memperparah sakitnya. Sehingga mati orangnya. Tapi kalau kita dalam keadaan fit, kita kena corona. Nanti kalau kita fit, imun kita kuat, dengan sendirinya akan sembuh. Tapi kalau kita sudah punya komorbid, kita sudah punya sakit, itu yang membunuh kita. Apalagi kalau orang tidak punya semangat, spirit ketakutan ada. Tanpa komorbid pun engkau mati. Saudara kasih Tuhan, saya berikan satu kesaksian. Pada satu kali di sebuah negara, ada seseorang berjaga. Dan waktu itu dia membersihkan sesuatu, cold storage. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pintunya nutup sendiri. Dan dia bisa bayangkan dia akan beku di dalam. Dan akhirnya dia ketakutan menggigil kedinginan. Dan besoknya ada orang memeriksa. Ternyata ada mayat mati di dalam cold storage. Tapi tahukah saudara, ternyata cold storage itu gak berfungsi lagi. Mereka mati bukan karena kedinginan, karena ada cold storage. Mereka mati karena ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan. Berapa banyak orang mati bukan karena kelaparan. Berapa banyak orang mati bukan karena miskin. Tapi orang banyak mati karena ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara yang kedua. Yang kedua tadi adalah menghancurkan kasih. Yang pertama melumpuhkan iman kita. Ketakutan bisa melumpuhkan iman kita yang pertama. Ketakutan bisa menghancurkan kasih kita. Dan dampaknya egois. Dan dampaknya acuh kepada orang yang lain. Dampaknya enggak mau lagi berbagi. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau tanggal 15 kemarin. Berapa banyak parcel yang kita bagikan. Itu mobil boxnya Ibu Bilan penuh. Dan roti 500 itu. Digeledek itu sampai berapa geledek saudara. Dan bahkan parcelnya. Pembalutnya. Bahkan makanan 500 kotak. Itu saudara bisa bayangkan kalau dinilai berapa nominalnya saudara. Nasi aja 500 kali 20 sudah 10 juta. Belum pembalutnya. Kok bisa? Karena orang-orang yang mempunyai roh Allah lah. Yang saling menopang, mendukung. Tapi orang yang punya roh ketakutan enggak akan pernah terlibat. Dan itu membuat dia enggak bisa mendengar. Enggak bisa peka lagi. Karena mereka ketakutan. Takut miskin, takut besok gak bisa makan, takut besok gak ada yang dimakan. Dan selamanya akan seperti itu kalau roh ketakutan itu akan membelenggu engkau. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan. Orang yang dirudung dengan spirit ketakutan, maka dihancurkan pikirannya. Ketertiban itu berbicara tentang pikiran yang tenang. Biasanya roh ketakutan itu menghancurkan pikiran yang tenang. Sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar kita dirusakkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Kita minta tolong Pak Agus membacakannya di dalam Lukas pasal 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang mati karena roh ketakutan. Bukan karena kelaparan hari-hari ini saudara.
takut menghadapi masa depan, takut membayangkan masa depan anak-anaknya. Tapi kalau engkau betul-betul punya roh Allah, apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagimu. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar di telingamu, itu Tuhan sediakan. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan, Dia akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tapi sayang, semuanya itu kita hancurkan dengan spirit ketakutan. Sehingga itu membuat semua rencana Allah itu berubah. Semua berkat-berkat Allah tertahan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pada satu kali saya pernah mendengar satu kesaksian di Wuhan. Ya, ini sudah lama karena sudah lewat berapa tahun, saudara. Dan di Wuhan ketika itu sudah dideklarasikan bahwa Wuhan sudah bebas steril dari corona. Tapi pada satu kali ada seseorang bersaksi dan seorang penduduk Wuhan ini kena corona, ya, sakit corona. Diperiksa ternyata dia terjangkit virus corona. Dan sejak itu dia disendirikan, itu apa namanya, saudara? Diisolasi, saudara. Dan diisolasi di situ, dia nganggur, nggak bekerja, cuman disupport makanan dan ada TV-nya. Dan dia setiap hari lihat film yang biasanya dia tidak pernah bisa nikmati karena dia adalah seorang karyawan, sehingga dia tidak bisa me time, tidak bisa menikmati waktu sendiri. Tapi ketika dia dapat sakit corona, dia makan tidur nonton TV dengan film yang disukainya. Dan tanpa terasa dia lupakan penyakitnya, dia bersuka cita dan tiba-tiba dia sembuh, dinyatakan sembuh. Dan banyak orang bertanya, kok bisa cepat sembuh? Dia kata, aku enggak tahu, aku juga enggak minum apapun. Cuman aku merasa senang dan bahagia. Itu firman Tuhan terjadi. Hati yang gembira adalah obat. Berapa banyak dari kita selalu susah dan itu membuat kita lemah. Hati yang gembira adalah obat. Bersukacita dalam segala sesuatu dan bersyukurlah dalam segala keadaan. Maka engkau mendapatkan imun yang kuat. Iman akan mendatangkan imun, ketakutan akan mendatangkan kehancuran, ketakutan akan mengantarkan kematian, tapi iman akan membuat imun kita kuat. Amin, saudara. Jadi hari ini, berapa banyak dari kita terjebak ketakutan? Berapa banyak dari kita terjebak kekhawatiran dan kecemasan? Bukan berarti tidak boleh takut. Takut yang wajar, saudara, itu manusiawi. Tapi kalau kita takut berkesinambungan sehingga mau melangkah pun takut, itu melumpuhkan imanmu, itu melumpuhkan kasihmu, itu melumpuhkan kekuatanmu, itu melumpuhkan damai sejahteramu. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini berapa banyak orang yang saya lihat hidupnya penuh dengan ketakutan. Saya akan bawa saudara melihat dan belajar dari kehidupan Ayub. Karena Ayub ini adalah salah seseorang yang mengalami suatu malapetaka yang begitu dahsyat dan berat. Tapi kita melihat Ayub, bagaimana Ayub bisa melewati dan melaluinya. Kita akan baca di dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jelas di sini dikatakan, karena yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ternyata ketakutan itu, kalau boleh saya pelajari, ketakutan itu seperti magnet. Magnet yang akan membawa engkau lebih cepat dengan apa yang kau khawatirkan. Magnet itu akan membawa engkau lebih cepat dapat datang kepada apa yang kau takutkan. Apa yang kau takutkan itu akan menimpa engkau. Apa yang kau cemaskan itu akan mendatangi engkau. Kalau engkau terus takut. Dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara tahukah, 90% ketakutan manusia itu gak akan terjadi. 10% aja yang jadi. Tapi Ayub ketika takut dengan anak-anaknya, maka terjadi peristiwa itu. Jadi mulai hari ini buang ketakutanmu yang berlebihan. Apa yang tidak pernah Tuhan izinkan tidak akan pernah Tuhan izinkan. Bahkan firman Tuhan, selai rambut pun, seutas rambut pun tidak akan pernah jatuh ke bumi tanpa seizin Dia. Dan apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah berikan kau jalan keluarnya. Karena itu saudara, hiduplah dengan firman. Jangan hidup karena melihat, hiduplah karena percaya. Karena saya yakin percaya, orang yang hidup oleh karena percaya, hidupnya dipenuhi dengan firman. Hidupnya tidak dipenuhi dengan sumpah serapah dalam perkataannya. Hidupnya tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidupnya tidak dipenuhi dengan gosip. Orang yang hidupnya sudah menjadi ciptaan baru, perkataannya penuh berkat.
perkataannya itu penuh firman. Walaupun ditekan, walaupun diintimidasi, yang keluar adalah firman. Dan firman itu membuat saudara dan saya menjadi seorang pemenang. Saudara, saya ingatkan, ada firman mengatakan musuhmu berjalan keliling seperti singa, mengaum-ngaum. Kenapa dikatakan mengaum-ngaum? Kok enggak seperti singa yang mencabik-cabik? Kok enggak seperti singa yang merobek-robek? Mengaum-ngaum itu artinya, mengaum-ngaum itu saudara ya. Ngaum-ngaum saudara. Itu artinya saudara, suka sekali mengintimidasi kita. Betul saudara? Mengaum-ngaum itu suka intimidasi itu, mengintimidasi kita. Itu tandanya mengaum-ngaum. Dan hari ini berapa banyak iblis itu mengintimidasi kita. Bukankah engkau pernah berbuat begini? Bukankah engkau pernah begini? Tapi katakan dalam nama Yesus Kristus, semerah kirmisi dosaku, Tuhan sudah ubah menjadi seputih bulu domba. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa yang sudah dihapuskan. Tahukah saudara, hari ini, nanti sebentar ketika selesai, saya langsung pergi ke Kedung Doro. Di sana teman sepelayanan saya yang masih sehat bugar, tiba-tiba didiagnosa kanker stadium 4. Bahkan ketika kita ke Jombang, beliau selalu menyetir, beliau selalu mengantar kita. Beliau dengan suami istri, setia suami istri ini. Dan tiba-tiba kemarin baru periksa, don't drop stadium 4. Itu artinya saudara saya katakan, kita orang beriman. Kita enggak mati dengan hukuman mati. Kita juga mati oleh sakit. Kalau enggak oleh sakit, kita juga mati karena kontrak kita habis. Kalau kita tidak menaruh harapan kita di dunia, kita akan siap kapanpun kita akan berangkat. Kalau Tuhan izinkan saya, saudara masih hidup, ketahuilah engkau tidak disuruh hidup iseng nganggur, tidak disuruh hidup memenuhi bangku, tapi ada berkat, ada satu pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Saudara, mengertilah. Hidup ini kita diciptakan bukan karena asal-asalan. Tuhan punya rancangan buat hidupmu. Dan ketika kita pulang ke surga, 2 bagi orang Kristen. Engkau berbuah atau engkau dipotong. Setiap kita hari ini koreksi hidupmu. Apakah engkau sudah berbuah? Ataukah engkau hanya menjadi pendalu? Kalau engkau punya jadi pendalu aja, siap engkau akan dipotong. Tapi saya berharap dan berdoa, setiap saudara yang ada di Zoom, di online maupun di onset, hidupmu harus berbuah, hidupmu harus menjadi berkat. Karena saya selalu mendeklarasikan, saya selalu menubuatkan bahwa setiap engkau yang tergabung dalam proskuneo, ada keamanan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga engkau tidak meminta-minta, tetapi engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Amin saudara. Jadi sekali lagi, jangan engkau takut. Vonis apapun itu saya perkatakan. Makanya musuhmu tidak seperti singa yang mencabik-cabik. Singa yang mengaum-ngaum. Itu artinya berkoar-koar saja. Orang yang berkoar-koar itu belum tentu saudara. Betul saudara. Kalau gelodok yang nemen durung tentu hutan. Saudara hati-hati. Karena kita selalu diintimidasi dengan singa yang berkoar-koar. Tapi kalau engkau punya satu hati yang betul-betul berjaga dan waspada. Engkau akan persiapkan apapun yang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, siapapun kita pun akan drop kalau kita didiagnosa seperti itu. Tapi balik lagi ingat, kita bukan warga kerajaan dunia, kita warga kerajaan surga. Kapanpun kita harus pulang. Tapi orang gak pernah takut Tuhan pasti takut pulang. Kenapa? Dia mencintai dunia, kalau bisa gak usah mati. Justru di sana lebih indah saudara. Tuhan tidak melihat cara kita mati, tapi Tuhan lihat cara hidup kita. Jadi jangan suka menghakimin orang, aku mati ini tabrakan berarti akeh dosa. Belum tentu loh saudara. Tuhan tidak melihat cara kita mati, Tuhan melihat cara hidup kita. Walaupun kau mungkin matimu lagi duduk berdoa mati, tapi hidupmu serampangan, suka gosipin orang, jatuhkan karakter orang, membunuh karakter orang. Sudah jelas itu kemana. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari ini saudara, ingatlah. Kematian itu hanya seperti benang tipis. Kita nggak tahu. Yang dulunya bisa setirin kita ke Jombang, ke Mojokerto, tiba-tiba hanya karena nggak enak badan periksa, didiagnosa kanker langsung stadium 4. Dan dia hanya mau dilayanin saya. Dia ke gereja lain karena jauh ya rumahnya. Tapi dia ingin didoain saya dan hari ini saya harus ke sana. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih boleh melayani, itu kemurahan Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan pelayanan.
pelayanan tidak pernah membutuhkan kita, saudara. Kita yang membutuhkan pelayanan. Karena hidup kita ini dinilai dari visi. Orang yang berbeda nilainya karena dia punya visi. Sehebat apapun engkau, kalau engkau tidak punya visi memuliakan Tuhan, nol di hadapan Tuhan. Mungkin engkau cuma tukang sapu, tapi engkau punya visi, punya keinginan, kerinduan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu berbeda dengan yang lainnya. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, dan bagaimana kita akan menghindari rasa takut itu? Cara menolak ketakutan itu bagaimana? Saya minta tolong Pak Agus membacakannya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana cara menolak ketakutan, Bu? Jangan pernah engkau memperkatakan yang buruk atas hidupmu. Saudara, saya tidak langsung seperti ini. Saya dulu kalau bisa mengikuti saya, mungkin Bu Lena sebagai pelanggan saya, saudara ya. Dulu saya rumahin kontrak-kontrak, saudara. Dengan 5 orang anak. Tapi saya tidak pernah utang tetangga. Saya tidak pernah mengeluh kepada tetangga. Saya tidak pernah menceritakan kesedihan saya. Saya tidak pernah menceritakan kekurangan saya. Orang lihat saya, dipikir saya ini, wah banyak duitnya begitu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak pernah curhat tentang kesusahan saya. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara yang kasih Tuhan, orang melihat kita rapi. Tapi tahukah saudara, saya sudah sering waktu yang lalu makan nasi karak, itu kita cuci dan itu kita dang dan kita pakai kelapa, kita makan itu. Saya pernah 1 butir telur, saya kocok sampai berbusa, saya kasih tepung, saya kasih lombok, digoreng, bagi 7 orang. Saya pernah alami itu semuanya. Saya pernah makan teratur, makan sehari, enggak sehari makan, pernah. Saudara yang kasih Tuhan, jangan ceritakan kesusahanmu. Makanya kenapa saya berbagi itu bukan karena saya berkelimpahan. Karena saya merasakan enggak bisa makan. Dan itu saya susah juga melihat orang yang susah. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mencontoh teladannya Kristus? Kenapa saya tiap bulan mesti keliling? Bukan karena kebanyakan duit, saudara. Karena ada firman mengatakan, di saat aku lapar engkau tidak pernah kasih aku makan. Di saat aku telanjang engkau tidak pernah kasih aku pakaian. Di saat aku sakit engkau tidak pernah menjenguk aku. Di saat aku di penjara engkau tidak pernah melihat aku. Dan itu yang saya lakukan, saudara, berdasarkan firman. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari ini bagaimana menolak rasa takut itu? Jangan perkatakan yang tidak baik. Saya punya prinsip dari dulu saya pegang. Saya tidak pernah mau mengatakan apa yang sedang saya lihat dan sedang saya alami. Tapi saya selalu perkatakan yang ingin saya lihat dan ingin saya alami. Saya tidak pernah mengatakan aku tidak bisa makan. Aku nggak punya mobil selalu nunut, enggak. Saya selalu perkatakan saya punya mobil besoknya. Anak-anak saya akan jadi pengusaha. Saya akan menjadi berkat dan saya bisa memberikan makan banyak orang. Seperti 5 roti 2 ikan. Bisa memberikan 5.000 orang. Perkataan itu yang harus kita katakan. Karena engkau akan dibenarkan dengan perkataanmu. Dan engkau akan dihukum dengan perkataanmu. Firman, saudara. Makanya firman harus engkau pegang. Itu cara menolak rasa takut. Amin, saudara. Dan itu tips dari saya. Dan anak saya waktu kecil, saya ajak jalan. Kapan mau punya mobil? Besok nak, kita punya mobil besok. Besoknya tanya, kapan mau punya? Besok nak. Berbulan-bulan tanya besok-besok, akhirnya sendiri berhenti, tidak pernah tanya. Dan akhirnya sampai kita bisa beli mobil. Saudara yang kasih Tuhan, jangan perkatakan yang buruk. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau engkau menyetujui kemiskinan, surga pun akan menyetujui engkau miskin. Kalau engkau menyetujui engkau sakit, surga juga akan menyetujui apa yang kau katakan itu surga tahu, saudara. Karena itu jangan pernah mengatakan yang buruk. Perkatakanlah yang baik. Mungkin lu lah bohong bu, sepi ngomong rame. Bukan seperti itu, saya tidak menyuruh saudara bohong. Perkatakan saat ini masih belum, tapi besok Tuhan akan limpahkan. Itu saudara, perkatakan yang positif. Amin. Karena kita dibenarkan oleh perkataan kita dan kita akan dihukum juga oleh perkataan kita. Perkatakan yang positif. Karena roh ketakutan itu selalu memperkatakan yang buruk, tapi roh Allah akan memperkatakan yang baik. Karena roh Allah dan roh ketakutan itu sama levelnya, tapi beda arah. Sama dahsyatnya, tapi beda arah. Roh Allah dahsyat melakukan perubahan. Roh ketakutan dahsyat melakukan kehancuran.
Jadi jangan pernah engkau memperkatakan apa yang sedang kau alami. Perkatakan yang ingin kau alami. Perkatakan yang ingin kau lihat. Jangan perkatakan yang sedang kau lihat. Yang sedang saya lihat kelaparan, kemiskinan. Saya tidak pernah memperkatakan itu. Saya perkatakan kelimpahan. Saya perkatakan berkat. Selanjutnya kita akan baca di dalam Amsal pasal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Amin. Saudara, takut satu inilah yang harus saudara miliki. Jangan punya rasa takut yang lainnya. Rasa takut ini adalah dalam takut akan Tuhan. Ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takutlah satu ini, jangan takut yang lainnya. Apa saudara takut apa? Takut akan Tuhan. Jangan takut yang lainnya. Ketika engkau takut akan Tuhan, ada apa saudara? Ada ketentraman yang besar, katakan amin. Di samping ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin saudara. Kita harus punya takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhan akan terjadi ketentraman. Takut akan Tuhan akan ada perlindungan. Dan yang pertama ada ketentraman besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Selanjutnya saudara, yang terakhir saya akan bacakan, tolong Pak Agus bacakan di dalam ayat 27. Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, jangan biarkan dirimu ketakutan. Orang yang takut itu membesar-besarkan sesuatu. Karena roh Allah itu dari Allah, tapi roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Kalau bukan berasal dari Allah, dari iblis. Kalau engkau terus ketakutan, itu artinya engkau membesar-besarkan iblis. Itu artinya engkau mengagung-agungkan masalah. Itu akhirnya engkau mengagung-agungkan iblis. Jadi hari ini jangan pernah mengagung-agungkan iblis. Tanpa sadar, ketika engkau terus mengatakan ketakutan, itu artinya engkau sedang membesar-besarkan masalahmu. Engkau sedang membesar-besarkan karya iblis. Tapi hari ini takutlah akan Tuhan. Maka engkau akan mengagung-agungkan dia. Membesar-besarkan namanya. Maka ketentraman, kedamaian, keagungan, berkat damai sejahtera, sukacita akan turun ke atasmu. Dan aku perkatakan baik yang di onsite maupun di online. Dengan tangan aku teracung ke atas dan Tuhan menurunkan tangannya kepadamu. Engkau akan diberikan roh ketentraman, damai sejahtera, sukacita terjadi atas hidupmu. Dan mulai hari ini usahamu akan dipulihkan. Usahamu akan dibangkitkan. Dan ketika engkau memiliki roh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kau ketentraman, Tuhan akan memberikan kau kedamaian, Tuhan akan memberikan kau sukacita dan terobosan yang luar biasa. Sehingga malapetaka teluh tenung sandat berdukungan tidak akan pernah bisa menyentuh engkau. Karena engkau adalah Allah yang memilikinya. Dan aku impartasikan kekuatan ilahi terjadi atas dirimu. Dan kuasa Roh Kudus terjadi memenuhi mulut lidahmu. Dan perkataanmu ada kuasa. Dalam setiap perkataan kau katakan akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan kau perkatakan, aku bahagia, aku sukses, aku berhasil, aku menjadi berkat. 5 roti 2 ikan akan terus memberkati 5.000 orang. Dan bahkan lebih 12 bakul. Dan itu adalah untuk anak-anak Tuhan yang taat dan takut akan Dia. Terima kasih Roh Kudus. Syukur rapataka yarmasiki nama yarmata. Kita akan puji. Mari kita akan masuk dalam penyembahan. Pesan saya saudara, hindari berita-berita yang menakutkan. Hindari orang-orang menghancurkan rohanimu. Hindari pergaulan yang buruk. Orang-orang yang bisa menurunkan imanmu. Orang-orang tidak bisa menghargai engkau dan selalu membuli engkau. Milikilah komunitas yang sehat. Milikilah keluarga rohani yang peduli kepadamu. Yang selalu mendoakan engkau. Yang selalu peduli kepadamu. Inama kaya darmasiki nama yarmata. Ada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kita akan pujikan pujian ini dari dasar hati kita. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita bagi berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap saat Engkau selalu mendewasakan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu masuk dalam iman yang dalam, iman yang dewasa. Biarlah kami memiliki iman yang tangguh, sehingga ada imun dalam kehidupan kami. Engkau menciptakan kami Tuhan dengan rencana. Engkau ciptakan kami dengan panggilan. Ampuni kami Tuhan, mungkin ada berapa banyak dari kami yang tidak sadar akan panggilan kami. Sehingga kami bermain-main dengan hidup kami. Biarlah Tuhan setiap saat Engkau sentuh hidupnya Tuhan. Agar mereka mengerti akan panggilannya. Sehingga mereka kembali pada jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan yang sering mengecewakan Engkau. Engkau sudah memberikan kami kasih yang luar biasa. Cinta kasih-Mu membuat Engkau naik di atas kayu salib di Golgota. Engkau curahkan kasih yang luar biasa. Penuhi kami dengan kesembuhan mujizat ilahi. Biar Engkau urapi kami dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan. Agar setiap apapun yang kami perkatakan dan kami doakan akan terjadi mujizat. Selebihnya biar kehendak-Mu yang jadi. Kami yakin percaya ya Bapa. Tidak ada mustahil bagi orang berharap kepadamu. Kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Karena umat ini adalah milik kepunyaan-Mu. Umat ini adalah ciptaan-Mu. Engkau punya rancangan yang hebat untuk umat-Mu. Engkau punya rencana yang luar biasa untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk apapun Tuhan dukungan dan support apapun yang diberikan ya Bapa. Teristimewa Tuhan untuk konsumsi. Engkau memberkati Tuhan konsumsi ini yang sudah disiapkan, disediakan. Sucikan, kuduskan, berkati ya Bapa. Menjadi berkat bagi kami yang memakainya. Engkau kembalikan berlipat kali ganda untuk tangan-tangan sudah menyediakannya. Karena Engkau melihat mereka bisa dipercaya. Jadikan mereka bendahara-Mu yang luar biasa. Jadikan tangan mereka selalu di atas untuk menjadi berkat. Berkati usaha pekerjaannya. Berkati keluarganya, anak-anaknya semuanya Tuhan. Menjadi berkat. Biarlah setiap anak-anaknya Tuhan diberikan masa depan yang luar biasa. Diberikan kesehatan yang prima. Dan saat ini Tuhan biarlah kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang melayani Engkau siang ini. Berkati dan perluas ladang pelayanannya. Berkati yang hadir di onsite dan di online. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Berkati mereka dengan pewahyuan pencerahan. Berkati negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Berkati presiden, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Bisa membawa negara ini dalam negara yang aman dan kondusif. Penuh dengan rancangan-Mu. Dan sebentar kalau kami meninggalkan tempat ini. Terlebih sertai hamba-Mu Tuhan dalam setiap langkah hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Engkau lindungi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari saudara kita akan angkat kedua belah tangan kita. Dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan selalu mengarahkan matanya kepadamu. Dan Tuhan akan selalu melindungi engkau. Dan Tuhan akan selalu mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan akan mencukupi engkau menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada dalam kehidupan kita mulai siang ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Saya undang besok ada ibadah raya di Hotel Doubletree by Hilton, Jalan Tunjungan nomor 12. Saya akan melayani saudara di tempat itu. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Kau
Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janjikan. Ya Tuhan, aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala yang Kau janjikan.